Halo sahabat pecinta otomotif, kali ini saya ada di bus Intra jurusan Medan Siantar PP. Nah, di belakang saya ini ada suatu unit bus Intra dari karoseri Rahayu Jetliner. Nah, kita akan lihat-lihat ya. Ini salah satu bus dari PO Intra yang paling terbaru ya, dan dari karoseri yang ternama juga. Coba kita lihat. Nah, bus Intra yang sedang kita bicarakan kali ini adalah bus Intra yang dibalut oleh karoseri buatan Rahayu Sentosa ya, sebuah karoseri ternama sebenarnya, cuman saat ini sedang vakum. Mudah-mudahan nanti bisa bangkit kembali, dan salah satu armadanya yang paling terakhir ya diproduksi adalah diberi nama Jetliner. Inilah yang dipakai oleh Intra yang sedang kita lihat pada kali ini. Nah, bus Intra sendiri lahir di Siantar ya, jadi pemiliknya adalah dari Siantar, satu grup dengan Sentosa atau Sentosa Transport Sentra, dan Intra sendiri merupakan akronim dari Indah Transport. Nah, jadi bus Intra ini sudah beroperasi sejak tahun 95 ya, jadi lebih kurang sudah 26 tahun merajai jalur Siantar Medan terutama, karena pada awalnya juga mereka melayani trayek sejak berdiri. Pada tahap awal adalah melayani trayek Siantar Medan PP, namun pada saat ini sudah merambah juga ya sampai ke Pekanbaru, Dumai, Keduri, bahkan ke Kerinci. Nah, sampai saat ini masih eksis melayani trayek tersebut. Bus Intra sendiri sampai saat ini baru sekali ya ganti livery ya, tapi dengan warna dasar yang sama sebenarnya, hanya mengubah sedikit aja liverynya. Tapi warna dasarnya hijau muda dipadu dengan warna ungu, ada kuning muda, membuat Intra ini sekarang tidak jauh berubah dari segi warna liverynya. Nah, tadi saya sebutkan bus ini merupakan unit andalan yang juga terbaru, walaupun memang bukan baru sekali. Tapi Intra sepertinya belakangan ini tidak ada mengeluarkan unit terbaru ya. Jadi Jetliner ini mungkin sudah ada kurang 3 atau 4 tahun yang lalu, tapi masih terlihat bagus ya. Nah, ini dia. Bus ini hanya memiliki 2 pintu, depan, kiri, dan tengah. Ini yang khas dari Jetliner. Bagian belakangnya ada lapisan chrome-nya dengan lampunya yang mungkin dipakai juga pada karoseri lain ya. Lihat ada tulisan Jetliner-nya. Saya suka bagian belakangnya ini sebenarnya. Lalu kiri kanannya itu dilengkapi dengan bagasi. Kita lihat bagasinya ya, dengan bahan aluminium ya. Sebenarnya bagus, cuman sepertinya tidak terlalu luas ya, berbeda dengan bagasi yang dimiliki karoseri Adi Putra yang UHD atau SHD, itu mampu menampung sepeda motor. Kali ini sepertinya tidak. Tapi memang Jetliner ini dari bodinya sangat ramping sekali. Saya suka, tidak terlalu banyak lekukan-lekukan. Nah, ini dia. Coba kita dekati. Coba kita masuk ke bagian dalamnya ya, ke interiornya. Nah, ini dia bagian kemudi. Lihat, ini mobil ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1626 air suspension. Nah, lihat di setirnya ada lambang Mercedes. Mobil ini top speednya itu 120 km/jam. Nah, dilengkapi dengan perangkat audio juga. Kalau melihat sepintas ya, bagian depan ini lumayan bagus. Nah, pintu kanan bagian driver itu
tidak digunakan. Nah, ini manual dengan 6 speed. Nah, kelihatan ya dari tuas persnelingnya, dia interiornya. Di pintu kanan itu tidak digunakan, di statis. Di sana ada beberapa perangkat-perangkat seperti rem tangan dibuat di situ. Nah, mobil ini antara kabin dengan bagian penumpang itu dibuat sekat, tapi dilengkapi dengan kaca seperti ini. Nah, beberapa karoseri memang membuat model seperti ini, walaupun tidak semua ya, mungkin sesuai pesanan kali ya. Yuk coba kita lihat ke ruang penumpang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Mobil ini memiliki konfigurasi setnya itu 22 ya. Jadi ada gang di bagian tengah. Kursinya berwarna paduan ungu dengan hitam ya, mungkin agar selaras dengan warna cat bodi mobilnya juga atau busnya. Coba lihat, kita lihat ke bagian belakang. Sampai ke bagian belakang ini isi semua dengan set ya, jadi nggak ada ruang khusus area smoking. Nah, di belakang ini seperti biasa bus ada ruang tambahan. Ini biasa dipakai driver untuk istirahat. Nah, kalau dulu karena dia agak tinggi, tapi kalau ini ada di bagian bawah ya, hanya langsung ke lantai busnya. Nah, bisa untuk istirahat atau tidur saat pergantian driver. Nah, jadi nampak di atas ya, jumlah setnya itu 42 totalnya, jadi bisa mengangkut 42 penumpang. Lampunya menggunakan LED, lalu juga seperangkat dengan sistem audio dan kisi untuk AC ya. Nah, jadi AC kiri dan kanan. Nah, ini pintu darurat untuk emergency, jadi saat emergency ini sewaktu-waktu dapat dipecahkan ya untuk pintu keluar penumpang. Untuk bagasinya di dalam juga sudah dilengkapi ya, kiri kanan ukurannya sedang lah, bisa untuk menampung tas berukuran kecil. Nah, di tengah ada ditambah seperti kisi AC juga nampaknya. Nah, ini di bagian tengah pintu belakang, bagian dalam ini ada rak untuk menempatkan barang-barang. Ini ukurannya lumayan ya, jadi bisa meletakkan barang-barang juga, dan dilengkapi dengan toilet satu buah, itu ada di bawah dekat tangga pintu masuk yang di belakang itu. Coba kita lihat dulu gimana toilet bus Intra ini. Nah, ini dia, tidak terlalu besar, tapi untuk perjalanan 2 jam 3 jam ya, trayek antar Medan ini lumayan lah, sudah dilengkapi dengan toilet. Jadi bagi penumpang mungkin yang butuh tidak terlalu susah ya. Kalau dulu kan harus berhenti di SPBU atau di jalan, kalau bus ini sudah dilengkapi dengan toilet. Jadi pastinya mobil ini sudah AC toilet, no smoking, air suspension. Nah, itu ada jam digital di bagian depan ruang penumpang. Tapi kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu puas ya kalau menggunakan sekat seperti ini, sekalipun ditambah dengan kaca terganggu pandangan kita ke depan, jadi tidak begitu luas. Apalagi di depan sana itu ada topi apa ya, sekat untuk topi double glassnya, jadi mengganggu pemandangan ya. Tapi lumayan lah, sangat bagus, termasuk eksklusif ya untuk bus yang berdurasi hanya 3 jam perjalanan. Ini sudah cukup nyaman dengan setnya juga dua-dua. Nah, kelebihannya kalau dengan set yang dua-dua ini kan gangnya di tengah ini termasuk lebar. Nah, justru kalau dibuat konfigurasinya misalnya 23 atau 111 itu jadi lebih sempit. Ini bahannya termasuk bagus ya, lembut, dari balutan bahan yang empuk sebenarnya. Sudah ada juga batas untuk kepala, jadi kalau penumpangnya tertidur juga tidak mengganggu penumpang di sebelahnya. Cuma di bagian paling depan itu agak sempit untuk ruang kaki. Nah, kursinya juga sudah dilengkapi dengan apa, untuk setelan, tapi belum dilengkapi dengan sandaran kaki. Yang untuk mengubah kemiringan sandaran sudah ada.
Nah ini dia. Jadi gimana sahabat semua, untuk jalur Siantar Medan bus ini masih layak ya untuk dijadikan pilihan. Nah, selain dari mesinnya juga buatan Mercedes, lalu karoserinya lumayan bagus dari Rahay Sentosa Jetliner. Ini dia bagian depannya, ya biasa ciri khas ya mobil keluaran terbaru ini dengan double glassnya. Ini nah ini dia. Di demikian dulu ya, kita sudah lihat, kita sudah review bus Intra dengan mesin Mercedes 1626 OH ini dengan karoseri Jetliner. Mungkin bagi yang belum pernah mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah pernah, tapi yang Scania yang di Sentosa sudah pernah. Lumayan nyaman ya di dalam. Jadi bagi sahabat semua, Siantar Men terutama, atau anak Medan mau Siantar, boleh mencobanya ya. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Sampai berjumpa.